Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 270 yang menceritakan tentang akhir dari Devil Binding Ritual hingga Asta berteman dengan iblis anti sihir. Tidak hanya itu, dengan penjelasan yang diberikan oleh Libe, sang autor akhirnya menjelaskan bahwa Asta adalah anak dari Lichita. Sedangkan di bagian akhir cerita, Nahato terlihat menggunakan salah satu kekuatan iblis yang dia miliki untuk latih tanding dengan Asta dan juga Libe. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like serta subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 270 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, setelah bertarung melawan Libe dengan menggunakan teknik bertarung milik 5 penyihir, Asta akhirnya berhasil mengalahkan Libe dengan mendaratkan sebuah serangan ke wajah Libe, hingga membuat chapter ini dimulai dengan adegan Asta yang menyatakan kemenangan di depan Libe. Hal menarik kedua, setelah Asta menyatakan kemenangan, terlihat bahwa salah satu efek dari Devil Binding Ritual mulai aktif dan membuat Libe terikat oleh beberapa rantai. Dan uniknya, Libe yang memiliki kekuatan anti sihir terkesan tidak dapat menghancurkan rantai-rantai tersebut. Lalu mengapa Libe tidak dapat menghancurkan rantai-rantai tersebut? Bukankah rantai-rantai tersebut merupakan salah satu efek dari Devil Binding Ritual? Dan Devil Binding Ritual sendiri merupakan bentuk dari sebuah sihir? Ya, seperti biasa, karena hal ini belum dijelaskan oleh sang autor, jadi kami akan memberikan dua opini kami. Opini pertama, ada kemungkinan kalau rantai-rantai tersebut merupakan benda fisik yang tercipta dari sihir, di mana opini pertama ini didukung dengan dua alasan. Alasan pertama, karena benda fisik memang bisa tercipta dengan menggunakan sebuah sihir. Dan alasan kedua, karena kekuatan anti sihir kurang efektif bila digunakan untuk menghadapi serangan fisik atau benda fisik. Opini kedua, ada kemungkinan kalau rantai-rantai tersebut memang merupakan bentuk dari sebuah sihir. Tapi sepertinya rantai tersebut merupakan bentuk dari sebuah sihir dengan sifat spesial atau memiliki sifat yang berbeda dari sihir-sihir pada umumnya. Dan bila opini kedua ini memang benar, maka bisa kita katakan bahwa kekuatan anti sihir memiliki semacam batasan dalam membatalkan atau meniadakan sebuah sihir. Hal menarik ketiga, seperti apa yang dijelaskan oleh Nahato, setelah Libe terjerat oleh beberapa rantai, sang autor menjelaskan bahwa kegunaan dari Devil Binding Ritual sendiri ternyata bukan untuk menjadikan iblis sebagai pelayan manusia secara langsung, melainkan hanya berguna untuk membantu seorang manusia atau penyihir untuk menciptakan sebuah kontrak atau perjanjian iblis. Ya, singkatnya, kegunaan dari Devil Binding Ritual hanyalah sebagai pembantu terciptanya kontrak atau perjanjian iblis. Karena efek dari Devil Binding Ritual sendiri hanya membuat iblis yang dipanggil berada dalam sebuah situasi yang membuatnya harus menerima perjanjian dan peraturan yang diberikan oleh manusia. Dan secara tidak langsung, hal ini sudah mengisyaratkan bahwa perjanjian atau kontrak iblis baru bisa dikatakan selesai ketika kedua belah pihak sudah menyetujui perjanjian atau kontrak tersebut, entah karena terpaksa atau menerima secara sukarela. Nah, karena hal inilah kemudian muncul sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi bila iblis yang dipanggil dan dikalahkan dalam Devil Binding Ritual menolak perjanjian dan peraturan yang diberikan oleh manusia? Mungkinkah iblis tersebut akan terikat selamanya oleh rantai dari Devil Binding Ritual? Atau bahkan iblis tersebut akan dibunuh seperti gambaran yang ada di dalam sebuah Von Cliff? Ada kemungkinan, tapi yang jelas hal ini tidak akan terjadi kepada Libe karena dia sudah menerima perjanjian setara atau perjanjian pertemanan yang diajukan oleh Asta. Hal menarik keempat, simbol dan rantai yang muncul di leher Libe terlihat menghilang saat Asta menyatakan bahwa dia ingin menciptakan sebuah perjanjian atau kontrak setara, di mana hal ini sudah mengisyaratkan bahwa efek dari Devil Binding Ritual sudah mengikuti keinginan Asta secara otomatis. Dan uniknya, simbol yang sebelumnya muncul di leher Libe kini berpindah ke pergelangan tangan Asta dan juga Libe. Lalu sebenarnya apa sajakah kegunaan dan kelebihan dari simbol tersebut? Mungkinkah simbol tersebut hanya menunjukkan bahwa seorang iblis dan manusia sudah membuat kontrak? Atau bahkan simbol tersebut menjadi penghubung antara manusia dan iblis yang sudah membuat perjanjian? Menarik untuk kita nantikan.
Hal menarik kelima, setelah perjanjian atau kontrak iblis dinyatakan selesai dan tangan kanan Asta terlihat sudah kembali ke wujud sebelum dia menggunakan Devil Binding Ritual, uniknya entah apa alasannya Libe atau iblis anti sihir terlihat masih berada di dekat Asta. Lalu mengapa Libe masih berada di dunia manusia walau Devil Binding Ritual sudah selesai? Mungkinkah ini pertanda bahwa Libe sudah terlepas dari segel Licita yang membuatnya terkurung di dalam Grimoire? Atau mungkin keberadaan Libe di dunia manusia saat ini bisa tercipta berkat salah satu kelebihan atau efek dari kontrak iblis yang dia buat bersama dengan Asta? Kalau teman-teman punya opini atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik keenam, seperti yang kita tahu bersama lewat salah satu adegan, sang autor sudah mengkonfirmasi bahwa Asta adalah anak Licita. Dan karena hal inilah bisa kita pastikan bahwa kejadian Licita bertemu dengan Libe terjadi setelah Asta dan Yuno ditemukan di depan gereja desa Hage. Lalu karena Yuno diungsikan ke Clover Kingdom saat Dactriad mengkudeta kerajaan Spade, maka bisa kita pastikan bahwa kejadian Lucifero menggunakan tubuh Libe hingga berakhir dengan kematian Licita terjadi setelah kerajaan Spade jatuh ke tangan Dactriad. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Lucifero terkesan masih mencari cara untuk mewujudkan keberadaannya di dunia manusia? Bukankah pada saat hal ini terjadi, Lucifero seharusnya sudah membuat kontrak dengan Dante? Atau mungkin pada saat itu Lucifero belum melakukan kontrak yang sempurna dengan Dante? Menarik untuk kita nantikan. Kemudian selain memunculkan pertanyaan tentang Lucifero, penjelasan Libe yang menyebutkan kalau Asta adalah anak Licita juga sudah memunculkan sebuah pertanyaan lain yang berhubungan dengan Nero, dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nero sudah terbangun sebelum Asta ditemukan di gereja desa Hage. Dan menurut penjelasan Nero, setelah dia terbangun dalam wujud burung, dia selalu mengawasi Grimoire Daun 5. Lalu mengapa dia seolah tidak mengetahui tentang Licita dan juga Libe? Mungkinkah Licita sudah melakukan sesuatu hingga Nero tidak menyadari bahwa dia sudah mengambil Grimoire Daun 5? Atau bahkan Nero sebenarnya sudah mengetahui tentang Licita, namun belum mendapatkan waktu yang tepat untuk menceritakan masa lalu Licita kepada Asta? Hal menarik ketujuh, Nahato menggunakan kekuatan iblis miliknya yang bernama Kimodelo untuk menantang Asta dan Libe dalam sebuah latih tanding. Lalu wujud Nahato pun menjadi berubah saat menggunakan kekuatan Kimodelo, di mana Nahato terkesan mengenakan semacam jubah atau zirah yang terbentuk dari kekuatan Kimodelo. Tapi uniknya setelah dia menggunakan kekuatan Kimodelo, dia terlihat memiliki semacam rantai di lehernya. Mungkinkah rantai ini melambangkan kalau dia dan Kimodelo sudah melakukan perjanjian dengan Devil Binding Ritual? Tapi mengapa rantai yang mengikatnya hanya ada satu? Padahal pada Von Glyph dan leher Libe sempat diperlihatkan ada 4 rantai yang terikat di leher iblis. Mungkinkah Devil Binding Ritual hanya memiliki batasan 4 rantai untuk setiap pengguna? Dan Nahato membagi rantai tersebut untuk keempat iblis yang dia miliki? Kalau teman-teman punya opini tentang hal ini, tulis saja di kolom komentar ya. Oh iya, karena wujud Nahato saat ini terbentuk dari satu iblis, maka ada kemungkinan bahwa Nahato masih memiliki setidaknya 3 wujud lagi dari 3 iblis yang lain. Dan menurut kalian, bisakah Nahato menggunakan lebih dari satu kekuatan iblis dalam waktu yang sama? Dan kalau dia bisa menggunakan lebih dari satu kekuatan iblis dalam waktu yang sama, maka Nahato akan memiliki banyak sekali variasi perubahan bentuk. Hal menarik ke-8, walau Nahato sudah menguasai kekuatan iblis yang dia miliki hingga membuatnya bisa menciptakan semacam zirah atau jubah dari kekuatan iblis, tapi uniknya saat dia menggunakan kekuatan iblis, tubuhnya tidak memunculkan simbol seperti simbol milik Dactriad. Dan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian atau cara Dactriad mendapatkan kekuatan iblis berbeda dari cara Nahato. Hal menarik ke-9, saat Nahato memanggil tubuh fisik Kimodelo, Grimoire Nahato terlihat terbuka, dan tubuh fisik Kimodelo terkesan muncul melewati semacam bayangan, di mana hal ini sudah mengisyaratkan bahwa pada saat itu Nahato sudah mengaktifkan salah satu sihir bayangan yang dia miliki. Lalu bila Nahato memang mengaktifkan sihir bayangan untuk memanggil Kimodelo,
maka bisa kita katakan bahwa Nahato sudah menyimpan tubuh fisik Himodelo di sebuah tempat. Lalu di manakah Nahato menyimpan tubuh fisik Himodelo? Mungkinkah tempat tersebut berada di dunia manusia atau bahkan di dalam sebuah dimensi yang diciptakan dengan sihir bayangan Nahato? Hal menarik ke-10, seperti yang kita tahu, iblis tingkat tinggi dapat menggunakan tubuh iblis tingkat terendah, walau mereka berada di dunia yang berbeda. Lalu mengapa Lucifero dan iblis tingkat tinggi lain tidak menggunakan 4 iblis milik Nahato? Mungkinkah 4 iblis milik Nahato merupakan iblis tingkat tinggi? Atau kemampuan menggunakan tubuh iblis tingkat rendah tidak berguna ketika iblis tingkat rendah sudah menjalin kontrak dengan manusia? Hal menarik ke-11, dari perubahan wujud Nahato saat menggunakan kekuatan Himodelo, sang autor sudah mengisyaratkan bahwa kekuatan iblis bisa digunakan untuk menyelimuti seseorang, hingga terkesan seperti semacam jubah atau zirah. Dan ini berarti bahwa tidak menutup kemungkinan kalau Asta akan menciptakan jubah atau zirah yang serupa, saat dia sudah menguasai kekuatan iblis anti sihir dan menggunakan kekuatan Libe. Ditambah lagi, seperti apa yang diperlihatkan di chapter 269, Asta adalah seorang kesatria sihir yang memiliki kemampuan atau kelebihan spesial dalam mempelajari teknik orang lain yang sudah pernah dia lihat. Dan faktanya dia sudah menguasai teknik bertarung dari 5 kesatria sihir. Bahkan Kapten Yami sendiri sempat terkejut saat dia pertama kali mengajarkan teknik Ki kepada Asta, karena pada saat itu Asta langsung dapat menggunakan teknik Ki. Kemudian bila memang benar Asta akan mempelajari cara Nahato menguasai dan mengendalikan kekuatan iblis, seperti apakah wujud dari zirah atau jubah anti sihir yang diciptakan Asta dari kekuatan iblis anti sihir atau Libe? Sekali lagi menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.